taatlah engkau kepada Allah dan kepada Rasul, agar Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu, kata Allah. Dan bersegeralah engkau menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau berbagi, bersedekah, menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah telah anugerahkan kepadanya, baik di kala lapang maupun di kala sempit, kata Allah. Orang-orang yang senantiasa mau memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang yang senantiasa menjaga amarahnya, dan sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Pak, ayo berbagi awak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas sahidina was sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak dan Ibu sahibul bait di rumah yang bertuah ini, keluarga berkeluarga, Bapak Thohiran. Mudah-mudahan keluarga di rumah ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dilapangkan rezekinya, amin. Dijadikan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, orang-orang tua saya, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang-orang tua saya, tuan-tuan guru, orang-orang tua saya, jemaah perwiritan Masjid Babu Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sabdanya Rasul mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabdanya yang lain Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang bersusah payah menempuh jalan menggapai ilmu, kelak mereka akan diberikan oleh Allah kemudahan menempuh jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat ikhlas kita berhadir bersilaturahim di tempat yang mulia ini menjadi sebab Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa menggapai surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabdanya yang lain Rasul menyatakan, kun aliman au muta'allaman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Yang artinya kata baginda Rasul, jadilah engkau menjadi golongan orang-orang yang berilmu, kata Nabi. Atau engkau menjadi golongan orang-orang yang menuntut ilmu, kata baginda Rasul. Atau kau menjadi golongan orang-orang yang mendengarkan ilmu, kata baginda Rasul. Atau kau menjadi golongan orang-orang yang mencintai ilmu, kata baginda Rasul. Jangan kau menjadi golongan yang kelima, kata Nabi. Engkau akan celaka, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa golongan yang kelima itu? Kebalikan dari 4 golongan nih. Tak berilmu, tak mau menuntut ilmu, tak suka mendengarkan ilmu, dan tak cinta kepada ilmu, tak cinta kepada majelis ilmu, tak cinta kepada orang-orang yang berilmu. Maka kata Nabi, engkau akan menjadi orang-orang yang celaka, kata baginda Rasul. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah masuk dalam kategori orang-orang yang celaka di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabdanya yang lain Rasul menyatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia, syaratnya adalah dengan ilmu, kata baginda Rasul. Barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan hidup di akhirat, syaratnya adalah dengan ilmu, kata baginda Rasul. Dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia dan hidup di akhirat, syaratnya pun, kata baginda Rasul, adalah dengan ilmu. Maka dari itu, Bapak orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, tanamkan dalam hati kita untuk senantiasa cinta dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah masukkan ilmu yang barokah ke dalam hati kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. May yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid din. Yang artinya kata baginda Rasul, jikalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan mudahkan kepadanya pemahaman tentang ilmu agama. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pemahaman itu Allah tanamkan ke dalam hati kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Waktu terus berlalu, Pak. Enggak terasa Ramadan yang mulia sudah pergi meninggalkan kita. Benar, Pak ya? Oh, Pak. Masih adanya ini? Pak. Kok aku tengok diam tiba-tiba ya kan? Curiga aku. Ramadan yang mulia pergi, Pak. Ya Allah. Sebentar kali. Rasanya belum lama kita menikmati ibadah di bulan Ramadan, berlalu Ramadan. Masuk kita di bulan Syawal. Artinya apa, Pak? Waktu itu bergulir begitu cepat untuk kita, Pak. Waktu itu berjalan, melaju begitu cepat bagi setiap insan, Pak. Maka dari itu, Bapak orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita tergilas dengan waktu, Pak. Kata Nabi, khairun nas man tala'a umuruhu wa hasanu amaluhu wa sarrun nas man tala'a umuruhu wa sa'a amaluhu. Yang artinya kata baginda Rasul, sebaik-baik manusia di antara kamu, mereka adalah orang-orang yang apabila bertambah umurnya, bertambah baik amal ibadahnya kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dan seburuk-buruk manusia di antara kamu itu, mereka adalah orang-orang yang bertambah usianya, bertambah umurnya, tapi semakin buruk amal ibadahnya kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Bapak orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala, ayo kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Karena Syawal artinya peningkatan, Pak. Kita tingkatkan amal ibadah yang semalam di bulan Ramadan sudah kita laksanakan dengan baik. Bulan ini harus meningkat amal ibadah tersebut. Bukan sebaliknya menurun. Bukan sebaliknya semangat kita untuk beribadah kepada Allah itu memudar. Jangan, saudaraku. Tapi ayo kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak ada yang tahu, saudaraku, kapan maut akan datang menjemput kita, saudaraku, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya apabila telah sampai ketetapan ajal kepada satu kaum, sesungguhnya ajal itu tak bisa ditangguhkan walau hanya untuk sesaat, dan tak bisa pula dimajukan walau hanya untuk sesaat. Kalau sudah sampai waktunya, maka maut itu pun akan datang menghampiri kita. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, beliau mengatakan, man dakhalal qubra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Yang artinya, kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, tanpa membawa iman, tanpa membawa ketakwaan, ibarat ia mengarungi samudra tanpa kapal. Kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, sahabat tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia akan terombang-ambing, saudaraku. Dia akan mengalami kesulitan, saudaraku. Karena sesungguhnya alam kubur itu bukan akhir daripada kehidupan kita. Namun justru di dalam kubur itulah muncul masalah yang baru, saudaraku. Setiap perbuatan yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia, kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis, yang artinya kata baginda Rasul, keadaan mayat di dalam kubur itu tak ubahnya seperti orang yang tenggelam senantiasa memohon pertolongan kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ada dalam kubur itu, saudaraku, senantiasa minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hari itu tak ada lagi penyesalan. Sudah ditutup oleh Allah pintu taubat. Yang bisa menolong orang yang ada di dalam kubur itu, kata Nabi, 3 perkara. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah, aw ilmin yantafa'u bih, aw waladun sholihah yad'ulah. Apabila meninggal anak Adam, terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara yang menyertainya. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariah yang pernah ia lakukan. Yang kedua, aw ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang pernah ia sampaikan, diamalkan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah awaladun sholihah yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan ayah bundanya. Oleh karena itu, saudaraku, ayo persiapkan bekal kita untuk kembali kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan surah yang kedua Al-Baqarah, di penghujung ayat 197 Allah mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, kata Allah. Yang artinya, berbekallah kamu, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadapku, bekalmu itu adalah bekal takwa, kata Allah. Bertakwalah hai orang-orang yang telah diberikan akal oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, saudaraku, bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala, ayo kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dengan amal ibadah yang senantiasa kita kerjakan, insya Allah, Allah akan memberikan rahmatnya untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ada 3 amalan, Pak. Yang 3 amalan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, at-ta'imit ta'am, wasilul arham, wa shalla bil laili wan nasu niyamun, tudkhilil jannati bis salam. Yang artinya, kata baginda Rasul, hai manusia, at-ta'imit ta'am, beri makan orang yang lapar, wasilul arham, jalin senantiasa silaturrahim, wa shalla bil laili wan nasu niyamun, tudkhilil jannati bis salam. Bangunlah engkau di tengah malam, ketika orang sedang tertidur pulas, dirikan salat malam, salat tahajud, maka engkau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan selamat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tuh, Pak, at-ta'imit ta'am, kasih makan orang yang lapar, rajin awak sedekah. Jangan kelat kali kayu laut. Pelit kali kadang-kadang, ya Allah. Nggak mau berbagi, kaya-kaya sendiri aja, ya Allah. Makanya berbagi awak, Pak. Ada saudara awak yang susah, tolong dia, Pak. Tolong dia, Pak. Jangan nggak dibantu, jangan awak makan enak di rumah tetangga, kelaparan, Pak. Berdosa kita, Pak. Maka bantu saudara kita, Pak. Ingat, Pak, nanti kita nih mau mati semua nih. Kalau mau mati, Pak, diceritakan dalam Al-Quran tuh, kita bukan minta mau sholat. Kita bukan mau minta bisa baca Quran. Kita bukan mau minta supaya kita bisa haji umroh. Enggak, Pak. Al-Quran menceritakan ketika ada seseorang yang mau meninggal dunia. Orang yang mau meninggal dunia itu, saudaraku, dia minta sama Allah, ya Rob, ya Allah, tunda kematian ini untukku, ya Allah,
supaya aku bisa sedekah. Rupanya orang yang mau meninggal itu, Pak Ashab, dia minta ditunda, kematian datang kepadanya, supaya dia bisa sedekah. Bukan minta, ya Allah tunda kematian ini, ya Allah, supaya aku bisa haji. Enggak, Pak. Dia minta supaya dia bisa sedekah, Pak. Diceritakan oleh Allah dalam Quran. Surah ke-63 Al-Munafiqun di ayat 10 dan 11. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun, kata Allah. Yang artinya, dan infakkan sebahagian rizki yang telah kami berikan kepadamu di jalan Allah, bantu saudaramu, bersedekahlah engkau walau sedikit, kata Allah. Sebelum datang kematian kepadamu, kata Allah. Karena apabila kematian itu datang kepada seseorang, orang yang mau meninggal dunia itu berkata kepada Allah, apa yang ia katakan? Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Allah, tolong tunda kematian ini untukku, ya Allah, agar aku bisa bersedekah, ya Allah, agar kau masukkan aku dalam kategori orang-orang yang soleh di sisimu, ya Allah. Apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya kata Allah, sesungguhnya apabila ketetapan maut itu telah sampai untuk seseorang, maut itu tak bisa ditunda, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Mumpung masih sehat, Pak, mumpung masih ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, jangan enggan untuk berbagi, Pak. Itu tanda orang bertakwa tuh dalam Al-Quran tuh disampaikan oleh Allah. Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 132 sampai 134. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya kata Allah, taatlah engkau kepada Allah dan kepada Rasul agar Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu, kata Allah. Dan bersegeralah engkau menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau berbagi, bersedekah, menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah telah anugerahkan kepadanya, baik di kala lapang maupun di kala sempit, kata Allah. Orang-orang yang senantiasa mau memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang yang senantiasa menjaga amarahnya, dan sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Pak, ayo berbagi, awak. Semalam tuh, Ramadan tuh berkah kali lah kalau kita mau bersedekah. Bagi-bagi bukaan, paten kali tuh, Pak. Banyak kali pahalanya. Taulah puasa, Pak, Ramadan. Ibadah sunnah jadi wajib nilainya. Betul, Pak, ya? Yang wajib dilipat gandakan sama Allah. Makanya, Pak, semalam yang berbagi di bulan Ramadan, mantap, banyak pahalanya. Bukan artinya di luar Ramadan nggak boleh berbagi, kembali pelit, bedangki, ya kan? Jangan. Ya sekarang cobalah, kalau semalam masih bedangki, pelit, kedekut, dirobah. Jangan nak pelit kali. Makanya Ramadan tuh semalam kan banyak tuh suami-suami yang udah ngaji, Dek.
Buat bukaan dek, banyak-banyakkan dek. Buat mie, banyakkan buat mie-nya. Ingat tetangga kita tuh udah tua. Hidup sendiri, kasihan, sebatang kara. Antarlah mie itu dek. Oh gitu kalau suami yang udah ngaji. Bang, kita buat kolak. Buat kolak kata Ustadz tadi malam, banyak-banyakkan kuahnya dek, katanya. Makanya banyak tuh perempuan semalam kan, kelapa paling laris Pak Ramadan ya kan. Buat kolak kelapa sampai 4 dibuatkan ya kan, saudaraku, 1 baskom, banyak kuahnya. Beli pisang lilin ya kan yang tua manis, pakai gula merah. Ya kan, jangan gula putih jeleh orang ya kan. Udah nggak makan 1 harian gula putih yang nggak enak, gula merah dikasih pandan wangi kali. Bilang deh sama bininya, dek antar tuh dek kolak sama tuh itu. Iya bang, tapi jangan salah amalan. Kata Ustadz tuh tadi malam banyak-banyakkan kuahnya, 1 baskom kuah semua diantar. Jangan salah lah. Atau itu pun ngomong, mak kok ngenyek kok ya katanya, mentang-mentang aku susah katanya. Kau nganter sop pisang apa kolak pisang kau ini katanya. Ya Allah, 1 baskom diantar, kuah semua, pisangnya 2 biji, ngambang-ngambang. Ya Allah, jangan juga Pak, salah tuh, bedangki juga tuh. Masa tuh buka puasa minum air aja, nggak cocok, nggak bisa sholat tarawih, dia gembung perutnya ya kan Pak. Maka taruh pisangnya 10 potong, ya kan Pak Ketua BKM. Maka taruh kan pisangnya 10 potong. Jangan pelit kali awak jadi orang. Ingat kata Nabi, jilun mu'minin yaumal qiyamati shadaqah. Salah satu naungan orang beriman pada hari kiamat nanti ayahanda, sedekah kita ayahanda. Maka baik-baik awak, rajin awak bersedekah. Ini kelat kali, pelit. Mau Isra Mi'raj, namanya mau Ramadan, banyak Isra Mi'raj di mana-mana. Walaupun aku nggak diundang di Mencirim ini los, sok kali orang Mencirim ini betul. Tapi aku laku di luar sana ya. Sok paten kalian ya, aku tengok ya lama-lama ya. Marah pula tuh ya kan nggak diundang. Astagfirullah. Rotasi ya. Ya tapi perlu juga lah ustadz-ustadz setempat nih ya kan diberdayakan. Jangan ustadz luar aja. Kadang-kadang ustadz setempat nih nggak kalahnya ilmunya, betul. Ini kadang-kadang ya Allah, awak tak pernah masuk Mencirim nih, betul. Makanya pala aku Ramadan tahun ini tak ada aku mau masuk Mencirim. Ku ganti semuanya, los pikir aku. Pikirnya kalian aja yang bisa mencat aku pun bisa mencat kalian, ku pikir lah. Pala aku dah. Tak ada aku masuk jadwalku, ke Medan aja aku udah main semua. Jangan kayak gitu kali lah, jelek-jelek gini kan diundang orang juga ya kan ayahanda. Astagfirullahaladzim. Makanya Pak, jangan pelit kali kita ini, kadang-kadang anak RM datang. Ya Allah, kalau perkara nanya kayak sidang S2 dibantinya, ya Allah. Anak RM mau buat Isra Mi'raj, tapi itulah pelit memang. Ngapain kalian datang? Baru ngucap salam udah kena gas ya kan. Assalamualaikum, ngapain kalian datang? Katanya, "Mak, wak ini kejem kali katanya. Enggak, wak, ngapain megang-megang map kalian proposal ya?" Katanya, tahu aja dia. Ya memang mau bawa proposal, wak. Untuk apa itu katanya, wak gini, wak. Boleh duduk nih, wak. Nggak usah duduk-duduk lah, berdiri aja. Kata, ya Allah. Mentiko kali abang anda. Ya Allah, kejam bawaannya. Nggak boleh duduk nih, wak. Nggak usah. Kata, ini lama kali kalau duduk, katanya. Jadi berdiri aja, ya berdiri aja lah. Kata, astagfirullah. Berdiri, anak RM tuh untung sabar. Anak-anak sekarang kan sabar-sabar ya kan, Pak. Tapi pinter-pinter otaknya. Ya Allah. Ditanyai, mau ngapain kalian kemari? Wak gini, wak. Wak kan orang kaya. Rumah sewa wak banyak, kami tengok. Jadi apa hubungannya sama aku? Kami mengadakan gebiar wak. Gebiar apa? Gebiar Islam wak. Apa itu? Isra Mi'raj. Di mana masjid? Katanya. Kalau perkara nanya nomor 1 paten kali. Kayak sidang S2. Di mana kalian buat? Di dalam apa di luar? Rencananya di luar wak, katanya. Pakai pentas, iya lah wak nyewa pentas katanya. Pentas siapa kalian pakai? Wak Buyung punya wak, katanya. Mau tahu aja. Berapa uang sewanya? Gopek wak, kata ya Allah. Acara apa lagi? Santunan anak yatim wak. Berapa orang anak yatimnya? 50 orang wak. Berapa 1 orang? Lempol wak. Banyak kali, kata ya Allah. Pelit kali, hitungannya uang aja ya Allah. Apalagi kalian buat? Ya rencana pakai ustadz lah wak. Lo pakai ya ustadz lah wak. Namanya Isra Mi'raj, masa tengok-tengokan aja jemaahnya, nggak ada ustadznya. Kan nggak lucu. Jadi ustadznya siapa mau kalian undang? Rencananya Ustadz Fuad Akbar wa MSOS.
Ustadz mana tuh Ustadz terkenal? Terkenal kali lah, Wak. Kawannya Ustadz Budi Kurniawan, Wak. Ya Allah. Koriknya siapa? Rencananya koriknya, Wak. Ustadz Bambang Pramono SHI. Siapa itu? Kawan orang tuh juga, Wak. Paten juga suaranya. Ya Allah. Mau tahu aja. Juara dia, juara, Wak. Cantik, sorry. Cantik kali pun, Wak. Kata, ya Allah. Mau tahu aja. Apalagi acaranya? Ya ada snacknya lah, Wak. Ya pakai kue juga. Ya pakai lah, Wak. Masa nggak ada kuenya? Katanya lapar orang sampai malam dengerin ceramah, katanya. Mesen di mana kalian kuenya? Tempat Wak Upe, Wak. Berapa satu porsi? 4.000 mahalnya, kata, ya Allah. Dihitungnya semua. Bedangki, kata. Tapi, Wak, ini memang bukan uang Wak semua. Tahu lah, aku nggak mungkin uang aku semua pun aku nggak mau, kata, ya Allah. Ini urun-urunan, Wak. Cak, aku tengok dulu proposalnya. Iya Allah. Minta sama tetangga masjid pakai proposal, kan payah tuh ya kan. Pakai proposal kayak minta ke perusahaan, Pak. Ya Allah, amit-amit kali. Mana nengok banyaknya sampai 6 juta, kata, ya Allah, buang-buang duit aja kalian, kata, ya Allah. Dihitungnya dalam 6 juta kayak dia aja yang ngasih semua. Ya udahlah sini ya, katanya. Nanti mana amplopnya? Udah seneng anak RM itu. Seneng lah, mak pakai amplop katanya. Banyak nih uangnya dikasih sama Wak ini orang kaya nih, katanya. Masuk ke dalam, setengah jam nggak keluar, ngapain lah, Wak ini tidur apa-apa, ya Allah. Terakhirnya 45 menit baru keluar. Oh, Wak, jadi nggak mau nyumbang, Wak. Selalu, kata, lagi ku hitung nih uang. Banyak lah ini. Dihitung sama waktu, kata, ya Allah. Begitu keluar. Nah, cepet kalian pergi. Makasih ya, Wak. Satu pesan aku, kata. Apa, Wak? Tahu saya kalian tulis nama aku di situ, hamba Allah. Paten kali, Wak, ini atau waduk kali. Ya Allah. Mantep kali. Begitu keluar kami pulang ya, Wak. Iya, hati-hati kalian ya, katanya. Anak RM tahulah, bangsanya penasaran. Kok tipis sekali lamplop nih, katanya. Kok aku agak curiga, yuk kita intip langsung yuk, katanya. Begitu keluar gerbang, ditengok ngucap anak RM tuh, astagfirullahaladzim, katanya. Cuman 2.000-nya dikasih, bedangki kali, ya Allah. Kalau nanya nomor 1 hebat kali. Nyumbang Isra Mi'raj 2.000 pakai amplop, pakai proposal. Ya Allah, maka jangan pelit kali kita, Pak. Berbagi kita, Pak. Karena insya Allah sedekah yang kita keluarkan itulah yang nanti akan menolong kita di hadapan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama amalan, Pak, yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, Pak, wasilul arham, jalin tali silaturahim. Ini kita nih, udah bulan Syawal, tadi jumpa kita di masjid, ya kan? Orang Babu Salam ini udah ngaji semua. Begitu jumpa, belum lagi awak rencananya mau nyalami semua. Tapi semua masing-masing, Ustadz, iya Pak, minta izin, cium tangannya, ngambil keberkahan orang tua. Ya kan, Pak? Begitulah, salam-salaman. Bekawan awak baik, silaturahim itu disambung. Jangan diem-dieman. Jangan jelek-jelekkan saudara, Pak. Tadi, Pak, saya siang jumpa sama saudara kami, Pak. Namanya Pak Jul Pulungan. Beliau ini orang teater, Pak. Tadi saya pergi sama Ustadz Fuad Akbar, sama Ustadz Haji Hamdan, Ahmad Hamdan Siregar, SPDI. Berangkat kami ke Pakam. Rupanya tadi itu, Pak, itulah silaturahim itu tadi. Dapat ilmu, Pak. Apa ilmunya? Ada filosofi yang disampaikan sama Pak Jul Pulungan tuh. Apa? Adinda, katanya. Ya, ada apa, Pak? Karena enak bercakap tuh tadi. Kata beliau ngasih pesan sama kami nasihat, katanya mukmin sejati itu katanya ada 3 cirinya, katanya. Saya ingat terus loh, mau paten kali. Apa cirinya? Saya bilang gitu kan. Jadi mukmin sejati itu, Abang dah katanya punya rumah di mana-mana, katanya. Bingung awak. Ada rumah di mana-mana. Yang kedua, mukmin sejati itu senantiasa makan enak, katanya. Dan yang ketiga, katanya senantiasa menjadi pengantin baru. Bingung kita kan, Pak. Bapak lah ditanya kayak gitu, bingung. Kok jadi senantiasa, kok jadi pengantin baru lah ini kan. Aku pun bingung, apa artinya ayahanda? Aku bilang lah. Jadi artinya begini, Adinda, katanya. Jadi nuntut ilmu nih, Pak. Tak usah pandang bulu. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengar isi yang ia sampaikan. Kata dia, ada rumah di mana-mana tuh artinya bagus silaturahimmu kepada siapapun. Artinya, kalau kau pergi kemanapun, kalau kau bagus jadi orang, tak sombong jadi orang, ramah kau jadi orang, katanya. Insya Allah,
dimanapun kau tinggal itu jadi rumahmu, kata. Ya Allah, ada rumah di mana-mana. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran lah. Hebat Bapak ini. Memang tak dibacakannya ayat Quran. Ya kita Ustadz ya tahulah. Al-Quran surah ke-31. Surah Luqman ayat 18. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari saudaramu karena kau sombong kepadanya, kata Allah. Janganlah kau berjalan di atas permukaan bumi ini dengan angkuh lagi membangga-banggakan diri. Karena sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang sombong dan yang suka membangga-banggakan diri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat filosofinya itu, Pak. Ada rumah di mana-mana. Bukan rumah kita maksud dia banyak, tidak. Tapi perilaku kita, adab kita, silaturahim kita kepada siapapun kalau bisa baik, Adinda. Sehingga dimanapun kau berada, tempat yang kau tempati itu menjadi tempat tinggal untukmu. Senang orang kepadamu, ya Allah. Yang kedua katanya, senantiasa makan enak, katanya. Ini apalagi artinya ini? Saya bilang, senantiasa makan enak itu artinya, katanya, syukuri setiap nikmat yang Allah titipkan kepadamu, katanya. Oh, walaupun Adinda tiap hari makan pakai daging, katanya. Walaupun Adinda setiap hari makan pakai ayam semur, katanya. Tapi kalau Adinda tak mau mensyukuri nikmat Allah, daging itu terasa hampa, katanya. Ayam itu terasa tak nikmat. Tapi betapa nikmatnya makan pakai tempe, sayur-sayur terong. Tapi apa yang dianugerahkan Allah kepada kita itu, kita syukuri, ya Allah. Nikmat kali, ya Allah. Ternyata tempe yang kau berikan untuk hamba, ya Allah. Dengan nikmatmu ini, ya Allah, insya Allah hamba akan mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Rupanya seperti itu filosofinya yang dikasih tahunya, Pak. Makan enak. Yang ketiga, kata beliau, senantiasa jadi pengantin baru. Ini apalagi ini ayah anda? Saya bilang, rupanya senantiasa jadi pengantin baru itu maksudnya jaga hubunganmu dengan pasanganmu. Berbuat baik kau selalu dengan istrimu. Jangan kejam. Jangan awak suka nepuk bini, ya kan? Ini bini salah, sikit main tepuk aja. Kayak mana bini nggak nangis saja kalau malam. Aku jijik kali aku nengok lakiku. Udah jelek hitam katanya. Aku semalam kena tepuk. Kenapa, Kak? Memang aku salah tuh lah gara-gara PLN setan itu, kata lu. Kenapa, Kak, PLN? Mau sahur mati lampu, katanya. Aku mau ngambil gula, terambil pula garam, katanya. Ya Allah, aku buatkan teh manis pakai garam, aku diminum, dia kena tepuk aku 2 kali, kata. Ya Allah. Makanya jangan main tepuk-tepuk aja, Pak. Sayang kita sama istri, kita hebat karena ada pendamping kita yang senantiasa mendoakan kita. Minta tolong dia sama Allah, ya Allah, kasih rezeki untuk istriku, ya Allah, berikan keselamatan untuknya, ya Allah. Maka sayangilah istri kita, Pak. Kata Nabi, sebaik-baik orang yang paling baik terhadap istrinya adalah aku, katanya. Maka contohlah aku, kata Nabi. Maka baik kita sama istri kita. Ini ada lagi pelajaran nih, Pak, kita, Pak, kalau udah jadi orang tua, punya menantu, ya Pak, ya punya anak, jangan cepat kali ikut campur sama urusan anak kita, Pak. Ini kadang-kadang anak kita kan udah dewasa. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri dulu, Pak. Kecuali menantu kita itu mabuk, berzina, narkoba, turun tangan kita, janganlah anakku. Masa kau mabuk, nggak sayang kau sama istrimu, sama anakmu. Jangan masalah kecil, orang tua dah nimprung aja. Malulah dia, Pak. Kayak mana dia mau dewasa? Kalau asik-asik orang tuanya ikut campur aja urusan orang tua. Kadang-kadang masalah sepele. Maka perlu disampaikan tuh, Pak. Kalau kita punya anak gadis perempuan, ya Pak ya, yang udah menikah, Nduk, kau jangan suka-suka ngadu ambek bapak. Yang kau jelek-jelekkan itu lakimu. Dia imammu dalam keluargamu. Maka kau jaga kehormatannya. Jangan kau bongkar periukmu di hadapan orang lain. Nggak ada gunanya. Malah rahasiamu terbuka di mata orang. Yang kau jelek-jelekkan tuh lakimu. Maka perlu disampaikan itu, Pak. Jangan bini awak nih ember. Kali ngadu aja kerjaannya.
suka ngadu, ya suaminya malu. Malu dia. Padahal besok kalau udah kena uang biru sama uang merah udah baik lagi ya kan. Inilah kadang-kadang salahnya tuh. Makanya jangan. Tahan dulu, biarkan anak kita itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kecuali masalahnya itu udah urgent. Narkoba, ya Pak, ya main perempuan, ya kan. Bezinah, itu orang tua bolehlah turut campur. Janganlah, nah itu pun nyampaikannya, jangan sampai mempermalukan orang. Ya Pak, ya itu perlu tuh menjaga kehormatan menantu kita, menjaga kehormatan anak kita Pak. Ini kadang-kadang banyak orang tua mau campur aja urusan orang. Tak baik itu Pak. Biarkan mereka udah dewasa. Biarkan mereka bisa menyelesaikan masalahnya dulu sendiri. Jangan kita ikut-ikut campur Pak. Nanti payah urusannya. Tak baik hubungannya nanti Pak. Renggang hubungannya tuh nanti. Tahu pula bobrok orang. Diumbar pula sama orang lain. Malulah dia Pak. Maka dari itu Pak, jangan, jaga silaturahim kita. Insya Allah Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga kata Nabi, yang pertama tadi kasih makan orang yang lapar, bersedekah. Yang kedua, jaga silaturahim. Dan yang ketiga kata Nabi, bangunlah engkau di tengah malam. Dirikan sholat malam, sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 89. Bangun engkau, dirikan salat tahajud sebagai media ibadah tambahan untukmu agar Allah mengangkat makammu di sisinya. Derajat kita diangkat sama Allah. Artinya apa Pak? 1 bulan penuh kita ayahanda dilatih sama Allah. Betul ayahanda ya? Jam 4 pagi dibangunkan sama istri kita. Oh bang, tuh bangun tuh, mau sahur. Ngambil wudhu kita, sebentar ya, sholat dulu 2 rakaat. Sholat kita, sebulan sholat tahajud. Ini bulan Syawal nih Pak, coba. Ayo pertahankan amalan sholat malam tuh Pak. Qiyamul lail, sholat tarawih. Itu kan qiyamul lail tuh Pak. Mengisi malam-malam tuh dengan ibadah. Makanya begitu masuk masjid tuh nawaitu i'tikafi fi hadzal masjid lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid karena Allah taala. Maka salat tarawih kita itu bukan hanya mendapatkan nilai pahala salat tarawih, tapi juga kita mendapatkan nilai ibadah i'tikaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Pak, ayo ibadah yang semalam sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, sahur kita melaksanakan salat sunat. Di luar Ramadan, ayahanda, ayo kita tingkatkan amal ibadah kita. 3 amalan ini insya Allah akan mendapatkan nilai terbaik di sisi Allah. Yang kata Nabi, di penutup hadisnya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayahanda, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada hati kita, istiqomah kita dalam ketaatan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohonkan keampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.